Shalom. Perkenalkan, nama saya Misrina Laia. Saya semester 4 program studi pendidikan agama Kristen. Dan saat ini saya akan memaparkan materi kepada kita tentang teologi sistematika 3 yang diasuh oleh Ibu Erlina Waruhu, Magister Teologi. Pada saat ini kita akan membahas tentang Kristologi. Pada bab ini kita akan membahas 4 hal penting. Yang pertama adalah pengertian Kristologi, yang kedua eksistensi Yesus Kristus dalam Perjanjian Lama, yang ketiga eksistensi Yesus Kristus dalam Perjanjian Baru, dan yang keempat adalah nama-nama, kemanusiaan dan keilahian serta jabatan-jabatan Kristus. Jadi masuk kita pada pembahasan yang pertama adalah pengertian Kristologi. Kata Kristologi berasal dari bahasa Yunani yaitu Kristos, artinya adalah Kristus, sedangkan logos artinya adalah perkataan, firman, ilmu, ajaran. Jadi dapat kita simpulkan bahwa Kristologi adalah doktrin tentang Kristus yang merupakan poros studi teologi. Jadi, Kristologi ini adalah berbicara tentang ajaran Kristus. Itulah pengertian dari Kristologi. Bagian B adalah eksistensi Yesus Kristus dalam Perjanjian Lama. Jadi dalam bagian ini kita diajarkan untuk memahami dan mengerti atau mengembangkan pemikiran teologi yang alkitabiah. Yang alkitabiah tentang Yesus Kristus berdasarkan Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Pada bagian ini ada 4 hal juga yang perlu kita ketahui atau yang perlu kita pahami dalam eksistensi Yesus Kristus dalam Perjanjian Lama ini. Yang pertama adalah Yesus Kristus dalam perspektif teologi alkitabiah. Jadi dalam perspektif teologi yang alkitabiah ini adalah dapat kita katakan bahwa perspektif dalam akademik dapat dikatakan bahwa Yesus Kristus adalah poros studi bagi teologi Kristen, yang dimana nanti menjelaskan bahwa kebenaran-kebenaran konsep teologi seseorang itu sangat dituntun oleh pemahaman Kristologi itu sendiri. Jadi itulah dalam perspektif teologi yang alkitabiah. Yang kedua adalah Kristus dalam kekekalan masa lalu. Bagaimana Kristus dalam kekekalan masa lalu? Salah satu problema dan sekaligus keunikan, bisa kita katakan bahwa keunikan yang paling menarik dalam mempelajari pribadi dan karya Kristus adalah masalah keberadaan dari waktu kekekalan masa lampau. Jadi aspek kekekalan Yesus adalah doktrin terpenting dari Kristologi itu sendiri. Kita mengetahui Yesus memiliki keunikan dalam keberadaannya pada masa lampau dan atau pada masa Perjanjian Lama. Yang ketiga adalah eksistensi Yesus Kristus dalam Perjanjian Lama. Jadi pernyataan tentang Yesus Kristus dalam Perjanjian Lama ini merupakan latar belakang terpenting bagi eksistensi dan kisah Yesus Kristus itu sendiri dalam Perjanjian Lama. Jadi tipologi Yesus Kristus dalam Perjanjian Lama. Dengan demikian, maka istilah tipologi dapat dipahami berkaitan dengan hal-hal yang sering terjadi dalam Perjanjian Lama, yaitu hal-hal menyangkut pribadi-pribadi,
peristiwa-peristiwa dalam perjanjian lama. Jadi ada beberapa juga yang peristiwa-peristiwa yang bisa kita pelajari dalam perjanjian lama ini adalah yang pertama, tipologi Yesus dalam tokoh-tokoh perjanjian lama. Jadi beberapa tipologi dalam perjanjian lama yang keseluruhannya bermuara pada peneguhan tentang eksistensi Yesus Kristus dalam perjanjian baru. Ada beberapa dari tipologi tersebut atau nama-namanya, yaitu Harun, Habel, Adam, Daud, Ishak, Yusuf, dan Yosua. Itulah beberapa dari tipologi tersebut dalam perjanjian lama. Dan bagian B adalah tipologi Yesus dalam peristiwa-peristiwa perjanjian lama. Jadi ada beberapa peristiwa-peristiwa dalam perjanjian lama yang menggambarkan tentang eksistensi dan karya Kristus dalam perjanjian baru. Yang pertama adalah pakaian Adam dan Hawa. Ini adalah salah satu pekerjaan Allah yang sangat indah bagi umat manusia yang telah jatuh dalam dosa. Tuhan berinisiatif membuat pakaian Adam dan Hawa dari kulit binatang dan mengenakannya kepada mereka. Jadi dapat kita lihat dalam Kejadian 3 ayat 21 tentang bagaimana inisiatif Allah kepada manusia yang telah jatuh di dalam dosa. Jadi biarpun Adam dan Hawa telah melanggar perintah, telah melanggar aturan pada waktu itu, Allah tetap mengaruniakan belas kasihan dan pengampunan untuk menutupi ketelanjangan manusia dari dosa. Begitu besar kasih Tuhan dalam setiap kehidupan manusia pada zaman dahulu, dan tidak tertutup kemungkinan juga kepada kita pada saat ini. Itulah yang menunjukkan inisiatif Allah. Biarpun manusia sudah jatuh ke dalam dosa, tetapi karena Allah memiliki kasih, karena Allah memiliki belas kasihan kepada umatnya, sekalipun manusia itu sudah jatuh ke dalam dosa, tetapi Dia memberikan kasih karunia dan atau memberikan suatu inisiatif kepada manusia yang telah jatuh ke dalam dosa. Jadi yang kedua adalah dalam kristologi dalam perjanjian baru ini adalah pemeliharaan dalam bahtera. Jadi bisa kita lihat juga bahwa di tengah-tengah hukuman yang sedang dijatuhkan Allah kepada dunia, Allah meluputkan orang yang benar dari penghukuman, yang merupakan nanti ini adalah salah satu aspek utama dari pekerjaan Yesus Sang Juru Selamat, yang dimana di tengah-tengah hukuman yang akan diterima manusia, Allah meluputkan itu, dan Dia merupakan adalah salah satu aspek utama dari penghukuman tersebut. Dia menolong atau Yesus memberikan keselamatan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Dan yang ketiga adalah pembebasan dari Mesir. Jadi Allah membebaskan bangsa Israel dari Mesir, biarpun bangsa Israel sering melanggar aturan daripada Tuhan, sering mengabaikan perkataan Tuhan, tetapi Allah memberikan pembebasan bagi mereka. Itulah sumber utama dari tipologi ini adalah menggambarkan pekerjaan Allah kepada umat. Itulah pembebasan yang diberikan Allah kepada bangsa
Israel pada saat itu. Keempat adalah masuk tanah perjanjian, menyeberangi laut Teberau melalui air laut merah atau air laut yang terbelah. Itu menggambarkan kematian Yesus Kristus sebagai jalan kemenangan. Itulah salah satu atau bisa kita katakan bahwa menyeberangi laut Teberau ini melalui air laut yang terbelah menggambarkan kematian Kristus sebagai jalan kemenangan, atau bisa kita katakan pintu masuk untuk menikmati harta rohani di dalam kekayaan dan nikmat Allah itu sendiri. Itulah yang menggambarkan kematian Kristus sebagai jalan kemenangan atau pintu untuk menikmati harta rohani itu sendiri dari Allah. Yang keempat adalah Yesus Kristus dalam nubuatan perjanjian lama. Jadi nubuatan Kristus dalam perjanjian lama dikenal dengan istilah nubuatan mesianis, yaitu berita yang diberitakan oleh Allah melalui para nabi, yang juga disebut sebagai manusia Allah, tentang pribadi Kristus dan peristiwa-peristiwa yang dialaminya. Jadi perjanjian lama menubuatkan tentang eksistensi Yesus yang digenapi dengan sempurna dan dalam perjanjian baru. Jadi ada beberapa nubuatan-nubuatan yang Allah janjikan yang akan dilaksanakan pada yang akan terjadi pada perjanjian baru. Yang pertama adalah nubuatan tentang kelahirannya, nubuatan tentang pribadi dan karya Kristus. Yang ketiga, nubuatan tentang penderitaan dan kematian Yesus, dan nubuatan tentang kebangkitan Kristus. Nubuatan ini sudah terjadi. Kematian Yesus sudah terjadi. Kebangkitan, penderitaan Yesus kita sudah melihat, atau kita sudah merasakan bagaimana penderitaan Yesus kepada umatnya. Dan kita juga sudah saat ini tahu bagaimana kebangkitan Kristus yang telah Ia nubuatkan pada masa perjanjian lama. Dan itu sudah tergenapi semua. Hal itu sudah terjadi. Nubuatan-nubuatan yang telah Tuhan janjikan pada masa perjanjian lama, dalam perjanjian baru hal itu sudah terjadi. Itulah nubuatan-nubuatan yang telah Tuhan janjikan pada masa perjanjian lama dan yang sudah terjadi pada perjanjian baru. Yang kelima adalah gelar-gelar Yesus dalam perjanjian baru. Yang pertama adalah Yesus Kristus atau Yahweh. Nama ini sering digunakan untuk menjelaskan tentang pribadi Allah yang Esa, Anak dan Roh Kudus, maupun dipakai sendiri-sendiri untuk menjelaskan nama Allah, Anak dan Roh Kudus secara tersendiri. Itulah gelar-gelar Tuhan Yesus, yang salah satunya adalah Yesus Kristus atau Yahweh. Yang kedua adalah Yesus Kristus atau Elohim. Jadi gelar ini juga bisa menunjukkan bahwa Yesus Kristus lebih dari sekedar wakil Allah, atau Ia adalah Elohim itu sendiri. Jadi itulah gelar Yesus yang kedua dalam perjanjian lama. Yang ketiga adalah Yesus Kristus Adonai. Jadi penyebutan Adonai dalam perjanjian lama sama dengan halnya juga Kyrios dalam perjanjian baru. Jadi itulah gelar-gelar Yesus dalam perjanjian lama, yaitu saya telah menjelaskannya tadi bahwa Yesus Kristus atau Yahweh, Yesus Kristus Elohim, dan Yesus Kristus Adonai itu sendiri. Itulah gelar-gelar Tuhan Yesus pada masa perjanjian lama. Sekarang
masuk kita pada bagian C, yaitu eksistensi Yesus Kristus dalam perjanjian baru. Jadi pada bagian ini juga ada 3 hal penting yang perlu kita pelajari, yaitu yang pertama, inkarnasi Yesus Kristus. Yang kedua, teori kenosis, dan yang ketiga, kehidupan dan karya Kristus. Jadi masuk kita pada bagian yang pertama ini adalah inkarnasi Yesus Kristus. Jadi inkarnasi Yesus Kristus ke dalam dunia adalah menjadi landasan atau bukti konsistensi dan kesetiaan Allah, di mana Allah memenuhi rancangan Salomnya yang kekal. Jadi itulah inkarnasi Yesus Kristus yang harus kita ketahui, bahwa kita harus ketahui bahwa Allah memberikan, atau Yesus Kristus memberikan inkarnasi ke dalam dunia dalam hal menjadi landasan atau bukti dari kesetiaannya atau memenuhi rancangan Salom. Itulah inkarnasi Allah dalam perjanjian baru yang telah Ia sampaikan kepada kita melalui materi yang telah kita bahas hari ini. Jadi ada juga 3 hal tentang inkarnasi Yesus ini. Yang pertama adalah problematika inkarnasi. Dalam Alkitab Kristen, problematika inkarnasi ini adalah yang artinya Yesus itu 100% manusia dan 100% juga Allah. Itulah problematika inkarnasi dalam perjanjian baru. Yang kedua adalah pengertian inkarnasi Kristus. Jadi dalam teologi Kristen, inkarnasi merupakan karya Kristus, yaitu pribadi atau rupa insani, untuk menyatukan sifat kealahannya dengan sifat manusia. Itulah pengertian inkarnasi, merupakan karya Kristus untuk menyatakan sifat kealahannya dengan sifat manusia. Dan yang ketiga adalah tujuan inkarnasi. Jadi dalam hal ini juga ada beberapa tujuan inkarnasi dalam perjanjian baru ini. Yang pertama adalah menyingkap diri Allah Bapa. Yang kedua, menjadi korban penebusan dosa. Yang ketiga, menghancurkan kuasa setan. Atau yang keempat, mengukuhkan janji-janji Allah. Yang kelima, menghapuskan dosa. Dan yang terakhir, menjadi teladan bagi manusia. Jadi itulah tujuan inkarnasi dalam perjanjian baru ini. Yang kedua adalah teori kenosis. Jadi teori kenosis ini berkaitan dengan masalah inkarnasi yang telah kita pelajari dari bagian 1. Dalam perkembangannya ada 4 kelompok teologi yang mempunyai teori yang berbeda tentang kenosis. Yang pertama adalah teori Thomas Delitat dan Crosby. Jadi teori ini mengesampingkan firman atau kebenaran itu sendiri, tidak menjadi patokan utama. Itulah teori Thomas Delitat dan Crosby ini. Yang kedua adalah teori Guest dan H.W. Baker. Jadi teori ini juga menyampaikan atau menghentikan keilahian Yesus. Itulah teori Guest dan H.W. Henker ini, menghentikan keilahian Yesus.
Dan ketiga adalah teori Eberhard. Jadi teori Eberhard ini sama dengan pendapat Guess yang menghentikan keilahian Yesus. Jadi teori keempat adalah teori Martense. Jadi teori Martense ini adalah teori ini menghancurkan Tritunggal dan menyingkirkan Allah yang sejati. Mereka menyingkirkan atau mereka berusaha untuk menghancurkan Tritunggal itu sendiri atau Allah itu sendiri. Itulah teori-teori yang berbeda dengan Keonsis, menghancurkan kealahan Allah yang sejati atau menghentikan keilahian Yesus itu sendiri. Masuk kita pada bagian ketiga adalah kehidupan karya dan karya Kristus. Jadi ada 4 hal yang perlu kita ketahui dalam kehidupan dan karya Kristus itu sendiri. Yang pertama adalah kelahiran sampai kehidupan Yesus Kristus. Jadi dapat kita ketahui bahwa kehidupan Yesus diawali dengan pernyataan Allah melalui malaikatnya kepada Maria dan Yusuf. Kita bisa mengetahui kelahiran dan kehidupan Yesus Kristus melalui malaikatnya kepada Maria dan Yusuf. Yang kedua adalah kematian atau pengorbanan Yesus Kristus itu sendiri. Jadi kematian Yesus mempunyai aspek penting dalam karyanya, antara lain bahwa kematian itu adalah sebagai kurban atau pengorbanan Yesus Kristus kepada umatnya. Bisa kita implikasikan bahwa dari kematian Kristus sebagai kurban menyentuh aspek teologis yang utuh. Jadi ada juga 3 hal yang perlu kita ketahui, yaitu kurban, perdamaian dan pemulihan, kematian Kristus atau kurban yang kurban pengganti sukarela. Jadi yang ketiga adalah pengorbanan Kristus, jalan pendamaian. Yang seterusnya adalah kebangkitannya. Jadi kita juga perlu mengetahui kebangkitan Yesus. Jadi kebangkitan Yesus Kristus adalah salah satu kebenaran atau dasar dari iman Kristen itu sendiri, di mana Yesus telah mati dan disalibkan hanya karena dosa-dosa manusia, hanya karena pelanggaran manusia. Jadi kebenaran ajaran ini hanya ditemukan dalam Alkitab Kristen, tidak ditemukan dalam ajaran agama manapun di dunia ini. Hanya Kristen, hanya dalam Alkitab itu sendiri terdapat dalam kita. Yang seterusnya adalah kenaikan Yesus atau kenaikan Yesus itu sendiri. Jadi perlu kita ketahui bahwa kenaikan Yesus Kristus ke surga adalah penting, sangat penting bagi kita dalam mempelajari kristologi ini. Sebab kenaikan itu adalah langkah kedua dalam pemuliaan Kristus yang dimulai pada kebangkitannya. Jadi selain itu, kenaikan itu juga menggenapi nubuatnya sendiri. Bisa kita melihat nanti dalam Lukas 9 ayat 51 dan Yohanes 6 ayat 62. Yesus naik ke surga dengan tubuh kebangkitan dan yang disaksikan oleh para muridnya pada waktu itu. Yesus bangkit dari antara orang mati. Itulah kehidupan dan karya Kristus yang harus kita ketahui atau yang perlu kita pahami. Jadi kita masuk dalam pembahasan yang terakhir, bagian D adalah nama-nama kemanusiaan dan keilahian serta jabatan-jabatan Kristus. Yang pertama adalah nama-nama Kristus. Ada beberapa nama yang memiliki
melekat pada diri Yesus itu sendiri selama dalam masa pelayanannya di bumi. Yang pertama adalah Yesus, yang kedua adalah Kristus, yang ketiga Tuhan, yang keempat anak manusia, dan yang kelima adalah anak Allah. Itulah nama-nama Kristus dalam masa pelayanannya di dunia. Jadi yang kedua adalah kemanusiaan Kristus. Jadi pada pembelajaran ini akan memaparkan tentang bukti kemanusiaan Yesus. Jadi bukti kemanusiaan Yesus ini adalah lahir secara manusia, memiliki sifat dan perasaan, dan ketiga memiliki keterbatasan. Yesus juga memiliki keterbatasan manusia. Dan yang ke bagian dia adalah memiliki kelemahan manusia. Nah, Yesus memiliki kelemahan manusia. Dan yang ketiga adalah keilahian Kristus. Jadi kebenaran tentang keilahian Yesus Kristus dipertegas melalui beberapa fakta Alkitab, antara lain adalah pengajarannya, pengakuannya, tindakannya. Itulah kebenaran tentang keilahian Yesus yang dipertegas melalui beberapa fakta Alkitab. Jadi ada juga tindakan-tindakan Yesus yang membuktikan bahwa dia itu adalah Allah, bahwa dia itu adalah Allah sendiri. Jadi tindakan-tindakan yang membuktikan Yesus itu adalah Allah sendiri. Yang pertama, Yesus adalah mengampuni dosa. Dapat kita melihat dalam Markus pasal 2 ayat 1-12. Dan yang kedua adalah Yesus memberi hidup. Yang ketiga, Yesus akan menghakimi dunia. Yang bagian D adalah memelihara. Dan yang bagian E adalah Yesus menerima penyembahan. Jadi itulah tindakan-tindakan bukti bahwa Yesus itu adalah Allah sendiri. Telah saya jelaskan tadi, telah saya paparkan kepada kita tentang tindakan Yesus yang membuktikan bahwa dia itu Allah sendiri. Keempat adalah jabatan-jabatan Yesus Kristus. Adapun jabatan-jabatan Yesus Kristus adalah Yesus Kristus sebagai Nabi, Yesus Kristus sebagai Imam, dan Yesus Kristus sebagai Raja. Itulah jabatan-jabatan Yesus Kristus yang perlu kita ketahui, atau yang harus kita pahami, atau yang harus kita pelajari. Jadi demikian saja pemaparan materi hari ini sebagai kesimpulan dalam materi yang telah saya paparkan kepada kita, yaitu Kristologi adalah berbicara tentang ajaran Kristus yang di dalamnya membahas kelahiran Yesus, kematian, kebangkitan, dan kenaikan Kristus. Itulah kesimpulan dari materi yang telah saya paparkan kepada kita pada saat ini, yang dimana Kristologi ini berbicara tentang kelahiran Yesus dan kematian Yesus, kebangkitannya, dan serta kenaikannya. Jadi itulah yang bisa saya sampaikan. Demikian saja materi yang boleh kita pelajari saat ini. Tuhan Yesus memberkati.